Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan teori Renvoa dalam kajian HPI Indonesia dan Amerika. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Fadlilah Hania Safira dengan NPM 201060137. Yang kedua ada Muhammad Rizky Nugroho dengan NPM 201060138. Yang ketiga ada Dinda Febriansari dengan NPM 201060145. Yang keempat ada Eni Kusnaini dengan NPM 201060162. Yang kelima ada saya sendiri, Febri Andi Prabowo dengan NPM 20106011131. Kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis jurnal The Renvoa Doctrine in the Conflict of Law, Meaning of the Law of a Country. Terkait jurnal yang diberikan yaitu dengan judul The Renvoa Doctrine in the Conflict of Law, The Law of a Country, volume 27 nomor 4 tahun 1918 dengan penulis Ernest G. Lorenzen. Rumusan masalah yang diambil dari jurnal ini adalah, haruskah pengadilan Amerika Serikat mengadopsi teori Renvoa dalam konflik hukum? Pembahasannya yaitu, dalam jurnal tersebut penulis Ernest G. Lorenzen, seorang profesor hukum di Universitas Yale, meneliti mengenai doktrin Renvoa yang digunakan dalam beberapa kasus di negara Inggris dan Amerika. Penulis juga mengatakan bahwa pengakuan teori Renvoa mengatakan bahwa aturan konflik hukum harus dipahami sebagai menggabungkan tidak hanya hukum biasa atau internal negara atau negara asing, tetapi juga aturan konflik hukumnya, yang mana teorinya merupakan hukum suatu negara yang berarti keseluruhan hukumnya. Lanjutan dari analisis jurnal, dijelaskan juga bahwa terdapat dua macam Renvoa yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di Amerika maupun di Inggris, yaitu teori Mutual Disclaimer of Jurisdiction Theory atau teori pengabaian jurisdiksi timbal balik dan teori Proper Renvoy. Baik, untuk yang pertama yaitu ada teori Mutual Disclaimer of Jurisdiction Theory atau teori pengabaian jurisdiksi timbal balik, di mana menurut von Baer bahwa pada semua aturan konflik hukum merupakan aturan suatu negara untuk tujuan menjalankan hukum privat. Maka diperlukan menentukan jurisdiksinya sendiri dan jurisdiksi negara asing. Seperti misalnya negara Inggris harus melarang negara Swiss untuk menganggap bahwa negara Inggris merupakan suatu jurisdiksi yang ditolak oleh negara Inggris. Teori selanjutnya yaitu teori Proper Renvoa. Renvoa pada prinsipnya tidak mengacu pada seluruh hukum negara asing, termasuk aturan yang berbeda dari hukum perdata internasional, tetapi hanya pada hukum internalnya saja. Proses Renvoa oleh kaidah hukum perdata internasional asing kembali ke arah Lekfori, di mana pengadilan lain yang akan mengadili perkara dengan memberlakukan hukumnya sendiri untuk memutus perkara yang dihadapi. Selanjutnya, saya Fadlilah Nia Safira akan menyampaikan mengenai argumen saya mengenai apakah teori Proper Renvoa referensi kembali seperti dalam jurnal, apakah itu ketentuan atau penerapannya sama dengan teori Renvoa remission dalam hukum perdata internasional secara tradisional. Menurut jurnal yang telah diberikan, dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa penulis lebih mendukung atau lebih mempercayakan kepada teori Proper Renvoa secara referensi kembali atau secara lebih singkat, karena hal tersebut lebih memudahkan ketika terdapat permasalahan untuk menyelesaikannya. Pada penjelasan lebih dalam mengenai Renvoa merupakan sebuah doktrin yang digunakan untuk menghindari adanya pemberlakuan kaidah hukum tertentu atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex causa sesuai dengan prosedur hukum perdata internasional yang biasanya diberlakukan, karena adanya kemajemukan sistem hukum di dunia di mana masing-masing dalam sistem hukumnya memiliki prinsip hukum perdata internasionalnya sendiri atau dapat mengatur hukumnya secara masing-masing negara tersebut. Kemudian tujuan dari adanya teori tradisional yang digunakan yaitu untuk menentukan sistem hukum yang ada dan kemudian menunjuk ke sistem hukum tertentu.
Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai teori proper renvoi, di mana dalam pelaksanaannya hampir sama dengan teori dalam hukum perdata internasional secara tradisional, yaitu remission atau penunjukan kembali. Dengan proses renvoi oleh kaidah hukum perdata internasional asing kembali ke arah lex fori. Karena pada prinsipnya renvoi tidak mengacu pada seluruh hukum negara asing termasuk aturan yang berada di hukum perdata internasional, akan tetapi hanya pada hukum internalnya saja. Dalam kasus yang terjadi tersebut, negara penganut teori proper renvoi penunjukan kembali didasarkan atas pendekatan lex fori, di mana pengadilan yang mengadili perkara lah yang akan memberlakukan hukumnya sendiri untuk memutus perkara yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada kasus di Indonesia dikatakan bahwa ketika menerima suatu renvoi akan menerapkan unsur-unsur umum hukum perdata internasional terlebih dahulu, yaitu berupa 3 pasal penting dalam Algemene Bepalingan pada tahun 1847 yang memiliki perbedaan ketentuan, yaitu mengenai pasal 16 yaitu mengenai sistem hukum kewarganegaraan, pasal 17 mengenai kebendaan, sedangkan pasal 18 mengenai hukum locus delicti. Sehingga kesimpulan mengenai analisis yang dibuat tersebut yaitu dalam peraturannya Indonesia menganut sistem renvoi yang sama dengan ketentuan teori proper renvoi penunjukan kembali seperti dalam jurnal tersebut, yaitu ketika hakim atau lex fori menganggap bahwa penunjukan kembali atau lebih lanjut dianggap sebagai penunjukan ke arah kaidah hukum intern dan mengarah pada kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum asing lain ketika menerima renvoi. Dan dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem hukum internasional yaitu teori proper renvoi referensi kembali seperti pada jurnal tersebut. Mutual Disclaimer of Jurisdiction Theory atau biasa disebut dengan teori pengabaian jurisdiksi timbal balik merupakan salah satu bentuk dari teori renvoi. Teori ini pertama kali didukung oleh von Baer yang menyatakan semua aturan konflik hukum pada kenyataannya adalah aturan yang mengikuti suatu negara, bertujuan untuk menjalankan hukum privat, menentukan jurisdiksinya sendiri, dan jurisdiksi negara asing. Sehingga Mutual Disclaimer of Jurisdiction Theory merupakan teori yang tidak terdapat adanya aturan hukum yang secara tegas, namun berguna untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap putusan yang diambil. Dalam teori ini termasuk substansi dari Rückversicherung, yaitu jika hukum suatu negara merujuk pada hukum negara lain, serta undang-undang ini mengacu kembalinya pada hukum negara yang merujuk sehingga disebut sebagai rujukan balik. Teori Rückversicherung berlaku ketika hakim negara X melakukan penunjukan berlakunya hukum negara Y bersifat secara menyeluruh atau Gesamtbewertung, baik kaidah hukum internal dan kaidah hukum perdata internasional yang berlaku di negara Y. Misalnya terdapat kasus 2 warga negara New York yang memiliki kapasitas untuk membuat kontrak di Italia sesuai dengan Lex Loci yang pada saat itu berdomisili di Perancis dan litigasi sehubungan dengan itu muncul di Inggris. Kemudian Lex fori Inggris yang menerapkan hukum domisili pada saat pembuatan kontrak untuk menentukan kapasitas para pihak untuk memasukinya akan merujuk pada masalah tersebut kepada Perancis. Perancis yang telah mengadopsi prinsip kebangsaan berkenaan dengan kapasitas akan menjawab, kasus itu bukan milik saya, yang artinya bukan milik Perancis, namun milik legislator New York. Jika hakim Inggris mengikuti arahan hukum Perancis, menanyakan hukum New York, ia akan mengatakan kepadanya bahwa menurut pendapatnya, kasus tersebut bukan milik New York, tapi berdasarkan aturan Lex Loci milik legislator Italia. Kekurangan dalam teori ini terdapat adanya celah dalam undang-undang yang terpaksa harus diisi oleh hakim forum, yang memiliki kewajiban memutus perkara dengan cara tertentu dengan menggunakan hukum internalnya sendiri. Sehingga yang diminta dari hukum forum adalah untuk memastikan apakah hukum negara asing yang tergabung dapat mengklaim yurisdiksi atas kasus tersebut. Jika tidak, hukum tidak akan mengatakan apa-apa lagi terhadap masalah ini. Hukum forum mengarahkan hakimnya dalam hal demikian untuk menerapkan hukum internalnya sendiri. Berkaitan dengan itu, mengingatkan terdapat remission atau teori penunjukan kembali yang ada di Indonesia,
Teori remission yang merupakan penunjukan pertama berlangsung dari kaidah hukum perdata internasional, forum ke arah kaidah hukum perdata internasional asing. Karena sebelumnya diketahui kaidah hukum perdata internasional asing itu dalam penunjukan kedua akan menunjuk kembali ke arah leg fori. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori Rückverweisung memiliki kemiripan atau kesamaan terhadap teori remission di Indonesia, karena substansinya terkait dengan penunjukan kembali untuk menyelesaikan kasus persoalan pengambilan keputusan dalam hukum perdata internasional. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pandangan Renvoy Indonesia terhadap doktrin Renvoy yang ada pada jurnal berjudul The Renvoy Doctrine in the Conflict of Law, Meaning of the Law of a Country. Yaitu pada jurnal tersebut terdapat teori proper Renvoy yang bentuknya lebih luas atau sering disebut dengan Weiterwesang. Nah, Weiterwesang ini memiliki makna penunjukan lebih lanjut, dan di Indonesia juga terdapat teori penunjukan lebih lanjut bernama teori transmission. Pada teori Weiterwesang ini, hakim forum nantinya akan memutuskan mengenai suatu perkara HPI sebagaimana sebuah pengadilan asing yang akan memutuskannya. Teori tersebut hampir sama dengan teori transmission atau ke arah sistem hukum ketiga. Teori ini berisi mengenai terjadinya renvoy oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lainnya, di mana penunjukan pertama berlangsung dari kaidah hukum perdata internasional forum ke arah kaidah hukum perdata internasional asing yang sebelumnya telah diketahui akan merujuk ke arah sistem hukum ketiga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya Weiterwesang ini memiliki kesamaan dengan transmission, yang mana mereka keduanya sama-sama merupakan teori penunjukan lebih lanjut, dan dapat dikatakan juga Indonesia menganut sistem hukum seperti jurnal tersebut, yaitu teori proper Renvoy Weiterwesang yang merupakan teori internasional. Argumen saya terhadap jurnal yang kelompok kami analisis yaitu dalam keadaan seperti apakah renvoy bisa dengan serta-merta diberlakukan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa setelah diputuskan bahwa memang pengadilan memiliki yurisdiksi atau choice of jurisdiction, bagaimana masalah tersebut dapat dicirikan dalam ranah hukum perdata internasional dan aturan pilihan hukum atau choice of law apa yang dapat diberlakukan terhadapnya, maka dapat dianggap bahwa tugas hakim mencapai penyelesaiannya. Tidak ada ketentuan baginya untuk melakukan apapun, kecuali ketentuan apa yang berlaku berdasarkan hukum yang dipilih. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pengadilan Inggris dan Amerika mereka telah mengakui doktrin Renvoy. Tampaknya telah melakukannya dalam bentuk yang lebih luas, sehingga mencakup kemungkinan merujuk pada negara ketiga. Terdapat dua teori Renvoy proper yang digunakan, yaitu Rückverweisung dan Weiterwesung. Berdasarkan artikel lain yang saya baca, yaitu penunjukan kembali Renvoy yang ditulis oleh Oki Rompana, bahwa di Inggris menggunakan suatu cara penyelesaian khusus mengenai soal Renvoy yang dipraktekkan dan sudah lama diterima dengan baik, tetapi dalam suatu bentuk yang khusus yang dinamakan Foreign Court Doctrine atau Double Renvoy yang berlainan daripada Continental Renvoy yang juga kita sebut sebagai sistem Single Renvoy. Jadi menurut pendirian hakim Inggris ini dalam mempergunakan hukum asing pada waktu mengadili suatu peristiwa HPI akan bersifat seolah-olah ia ini duduk dalam kursi hakim dari negara asing bersangkutan. Di Amerika tidak ada peraturan tertulis yang mengatur soal Renvoy. Dalam restatement dapat ketentuan umum yang menolak penunjukan kembali ini. Terdapat dalam pasal 6 sub B. Menurut pasal itu, apabila dalam memilih hukum yang harus diberlakukan ditentukan bahwa suatu hukum asing harus dipergunakan dalam pengertian itu, selalu dianggap hukum internnya dan tidak ada kaidah-kaidah HPI-nya. Pengecualian yang diadakan adalah dalam pasal di mana ditentukan bahwa semua persoalan berkenaan dengan titel tanah diatur oleh hukum di mana tanah itu terletak, termasuk kaidah-kaidah HPI dari negara bersangkutan. Juga mengenai sahnya keputusan perceraian ditentukan oleh tempat domisili oleh para pihak, termasuk kaidah-kaidah HPI-nya. Indonesia termasuk negara yang menerima teori Renvoy dengan skema single Renvoy. Hal tersebut dapat dilihat pada
beberapa jurisprudensi, contoh kasusnya kasus Parliament British India dan kasus Armenia Nasrani, dan praktek pengadilan di Indonesia. Saya akan menjelaskan analisa tentang jurnal yang kelompok kami dapatkan. Teori tentang penunjukan kembali atau renvoi itu timbul dikarenakan adanya perbedaan prinsip dari negara-negara dalam menentukan status personal warga negaranya. Kaidah renvoi itu dituangkan dalam beberapa aturan, salah satunya pada angka 20 Rome Regulation. Renvoi itu memberikan ruang pengadilan untuk menentukan kaidah atau sistem hukum mana yang dianggap tepat dalam menyelesaikan suatu perkara hukum perdata internasional. Doktrin renvoi itu tumbuh di dalam tradisi civil law di Eropa kontinental yang mengandalkan satu titik taut sekunder untuk menentukan hukum mana yang berlaku sebagai lex causa. Doktrin ini itu umumnya ditolak di Inggris dan Amerika. Namun pada jurnal yang kami dapatkan, pengadilan Amerika itu menyetujui untuk menggunakan renvoi dalam menyelesaikan masalah HPI. Pada jurnal tersebut terdapat teori proper yang memiliki kesamaan aspek hukum, yakni apabila fakta-fakta dalam perkara memungkinkan penunjukan kembali oleh kaidah HPI asing ke arah lex fori atau remission ke arah sistem hukum ketiga atau transmission. Pengadilan Inggris dan Amerika, mereka itu telah mengakui doktrin renvoi sehingga mencangkup kemungkinan merujuk pada hukum negara ketiga. Doktrin renvoi tidak hanya mengarah pada hasil yang adil dan jelas, tapi juga cenderung mempromosikan keseragaman internasional dalam pengambilan keputusannya. Pengadilan Amerika itu menyetujui untuk menggunakan renvoi dalam menyelesaikan HPI. Teori proper dalam HPI memiliki kesamaan untuk menunjuk ke arah sistem hukum tertentu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan mengarah pada penerapan hukum internal negara ketiga. Sedangkan pada teori satunya, yaitu teori yuridiksi von Baer dan Westlake, bertentangan dengan teori proper ini, dikarenakan mengarahkan hakim untuk menerapkan hukum internalnya sendiri dalam menyelesaikan HPI. Hal ini sama dengan Indonesia yang menggunakan single renvoi dengan melakukan penunjukan terhadap kaidah hukum internal saja. Menurut pasal 2 Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia atau naskah akademik, apabila terjadi hukum nasional seorang yang dinyatakan berlaku dan apabila hukum tersebut menunjuk kepada hukum Indonesia sebagai hukum berlaku baginya, maka hukum internal Indonesia yang berlaku. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.